Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 124, Sirkuit Az-Zahra. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kebahagiaan pada keluarga kecil kami. Sungguh mereka adalah anugerah terindah yang Engkau berikan untukku. Silvana Az-Zahra. Mobil Silva sudah sampai di tempat acara lomba. Dia pun turun dari mobil disusul dengan ketiga anaknya. Lalu Silva dan ketiga anaknya berdiri di pintu masuk. Ia nampak bingung. Apa benar ini tempatnya? Tapi ini kan sirkuit balap. Silva nampak bingung karena di hadapannya ini adalah sirkuit balap. Di sini juga sepi. Apa Bang Ipeng salah ngirim alamat? Gumam Silva. Bunda, ini tempat apa? Katanya ada lomba masak, tapi kok sepi? Tanya Nevan. Bunda juga nggak tahu sayang. Kayaknya kita salah alamat deh. Jawabnya. Silva berjalan lebih dalam dan masuk ke dalam sirkuit seketika langkahnya terhenti. Kenapa Bunda? Tanya Ryan. Kayaknya benar kita salah tempat. Om Ipeng pasti salah kirim alamat. Kata Silva. Namun tanpa diduga puluhan mobil sport muncul dari dalam sirkuit. Puluhan mobil itu melaju ke arah Silva dan ketiga anaknya. Sontak saja itu membuat Silva terkejut dan takut. Ryan, Nevan, Nesha, kita pulang aja ya. Kayaknya kita benar-benar salah tempat. Ini tempat balap, kita pulang aja sekarang. Silva mengajak ketiga anaknya untuk pulang karena ia berpikir bahwa ia salah tempat. Silva dan ketiga anaknya berbalik menuju pintu keluar. Sementara puluhan mobil itu berhenti di belakang Silva, nampak seorang lelaki turun dari mobil yang berada di paling depan. Silvana Az-Zahra, panggil lelaki itu. Sontak suara itu menghentikan langkah Silva. Dek, suara itu. Gumam Silva mengenali suara yang terdengar tidak asing di telinganya. Sontak Silva berbalik dan melihat sosok lelaki yang telah memanggil namanya. Seketika matanya membola sempurna ketika ia melihat siapa yang ada di hadapannya. Lelaki itu berjalan mendekati Silva. Sirkuit yang nampak sepi itu membuat suara langkah sepatu pantofel terdengar sangat jelas. Kini Silva sudah berhadapan dengan lelaki itu. Silva, aku kembali, ucap Skylar Kalistin. Ternyata itu Skylar Kalistin, suami Silva. Ia telah pulang dari Jerman. Keduanya saling menatap melepaskan segala kerinduan yang kian lama menyekat dalam hati. Rindu yang bersemayam dan bernyawa selama bertahun-tahun. Bibir Silva bergetar di balik cadarnya. Mulutnya terasa keluh, ia pun menangis kecil. Buk! Silva memukul dada Skylar hingga tubuhnya terdorong ke belakang. Kamu jahat, Mas, ucapnya sambil menangis. Buk! Silva memukulnya lagi. Skylar memejamkan matanya sesaat merasakan pukulan Silva di dadanya. Silva menangis hingga bahunya bergetar kecil. Lampiaskanlah semuanya Silva, pinta Skylar. Buk, buk, buk. Silva memukulnya lagi dengan cepat, lalu Skylar membawa Silva ke depannya. Keduanya berpelukan melepaskan segala kerinduan. Tiba-tiba dari dalam puluhan mobil itu nampak semua orang turun dari mobil secara serempak. Ternyata mereka adalah geng S-Castle dengan istri dan anak mereka. Bahkan para eksekutornya pun ada di sana. Silva melihat Ciara mendekatinya. Ciara, jadi kamu tahu soal ini? Tanya Silva. Iya kak, maaf ya. Kenapa semuanya nggak ada yang ngasih tahu kakak? Ciara? Tanya Silva. Kalau dikasih tahu berarti bukan kejutan dong kak. Jadi kalian semua sekongkol bohongin aku? Tanya Silva, namun semua orang hanya tersenyum. Dan di sana juga ada Ipeng, dia pun mendekati Silva. Bang Ipeng, jadi Bang Ipeng juga tahu? Tanya Silva pada Ipeng. Maaf Silva, soal lomba memasak itu sebenarnya nggak ada. Ini semua atas permintaan Skylar, dia ingin memberikan kejutan untukmu. Itulah alasan Ipeng membohongi Silva tentang lomba memasak itu. Kalian semua tega banget sama aku. Silva mengusap air matanya. Maafin aku ya Silva, aku gak bermaksud buat nyakitin kamu atau buat kamu sedih. Aku hanya ingin memberikan kejutan untukmu. Tapi gak seharusnya kamu hilang kabar Mas. Hampir 4 tahun kamu gak ngabarin aku, ungkapnya. Maaf ya, maafin aku. Aku hanya ingin tahu kesetiaanmu. Apakah kamu akan bertahan di saat aku hilang kabar? Dan satu lagi, kalau aku hubungin kamu, aku terus pengen pulang karena pekerjaan menuntutku membuat aku gak bisa pulang semauku.
Dan aku udah buktiin kalau istriku ini adalah istri yang sangat setia. Lanjutnya, dan Silva hanya tersenyum. Skylar menggenggam tangan istrinya. Silva, lihatlah. Skylar menunjukkan luasnya sirkuit. Kamu baca setiap tulisan yang ada di sirkuit ini? Pintanya dan Silva melihat banyak tulisan Az-Zahra di sana. Apa ini mas? Tanyanya. Ini sirkuit Az-Zahra. Sirkuit ini mas persembahkan untukmu Silva. Ini untuk aku. Tanyanya. Iya. Happy birthday my wife. Bisik Skylar tepat di telinga Silva. Lagi-lagi Silva menangis haru. Dia saja tidak ingat tanggal ulang tahunnya. Jangan nangis. Aku sengaja pulang di saat hari ulang tahunmu karena hari ini adalah hari yang spesial. Ungkapnya. Makasih ya mas. Sekarang kamu lihat, sirkuit Az-Zahra dan mobil ini, mobil rancanganku sendiri, aku persembahkan untuk istriku. Sebagai hadiah karena kamu sudah bersabar selama ini. Bersabar dalam menghadapi sikapku. Bersabar dalam segala hal. Ungkapnya. Silva memeluk suaminya dengan sangat erat. Lalu Silva memperlihatkan ketiga anaknya yang nampak bingung. Mas, itu anak-anak kita. Mereka sudah besar. Skylar mendekati ketiga anaknya dan berjongkok di hadapan mereka. Ayah sangat merindukan kalian. Skylar hendak memeluk anak-anaknya. Namun seketika mereka memundurkan langkahnya. Kalau kamu ayah kita, coba kamu sebutkan nama kita. Pinta Nesha. Skylar tertawa kecil. Baiklah. Sky menatap Ryan. Ini Ryan kini Atta Raihan, anak pertama ayah. Kini beralih menatap Nevan. Dan ini Nevan Alvanendra, anak kedua ayah. Sekarang beralih ke Nesha. Dan yang cantik ini Nesha Almeida Az-Zahra, anak ketiga ayah. Apa sekarang ayah boleh memeluk kalian bertiga? Pintanya dan ketiga anaknya masih termangu. Kenapa? Apa kalian tidak merindukan ayah? Tanya Skylar karena ketiga anaknya tidak segera memeluknya. Ayah tahu kalian pasti kecewa sama ayah. Karena ayah tidak ada di samping kalian bertahun-tahun. Tapi ayah mohon, maafkanlah ayah. Ayah akan menebus kesalahan ayah dengan apapun. Dan sekarang ayah mohon peluklah ayah. Pinta Skylar memohon. Lalu ketiga anaknya berhamburan memeluk Skylar. Ryan sangat merindukan ayah. Ungkapnya. Ayah juga merindukanmu, ayah merindukan kalian. Aku ingin yang pertama kali menggunakan sirkuit ini adalah istriku, Silvana Az-Zahra, pinta Skylar. Baiklah, tapi aku gak mau sendiri. Apa maksudmu? Aku ingin menantangmu balapan mas, pinta Silva dengan beraninya. Skylar terkejut. Kamu menantang suamimu sendiri Silva? Tanya Sky tidak percaya. Iya mas, aku menantangmu. Jawabnya. Oke, aku terima tantanganmu. Kedua mobil tengah bersiap di arena balap. Silvana dan Skylar saling melempar pandangan sambil memainkan gas mobilnya hingga bunyinya meraung-raung. Bendera sudah dikibarkan. Keduanya menancap gas dan melaju dengan kecepatan tinggi. Semua gangster berada di kursi penonton menyaksikan balapan antara Skylar dan Silvana. Vroom! Silva melewati mobil Skylar hingga sorakan dan tepuk tangan menggema memenuhi sirkuit. Wow, sepertinya kamu benar-benar ingin mengalahkanku, Silva. Sky tertawa dan terkejut dengan aksi Silva. Oke, kalau itu maumu, kita buktiin siapa yang akan menang. Skylar menambah kecepatannya. Di saat Skylar ingin melewati mobil Silva, Silva terus menghalangi laju mobil Skylar. Skylar ke kanan, Silva ke kanan. Skylar ke kiri, Silva ke kiri. Aksi Silva membuat Skylar geleng-geleng dan terus saja tertawa. Gila Silva, bagaimana cara kamu melakukannya? Skylar terus mengagumi istrinya yang terlihat mahir membawa mobil. Di posisi Silva dia melirik kaca spion. Aku gak akan membiarkanmu menang mas. Silva menambah kecepatannya membuat semua anak-anaknya menganga. Wah, bunda hebat banget. Puji Nesha dan Nevan. Hai Ryan, boleh nggak aku duduk di dekatmu? Tanya Shaina, anak dari Alvin. Ryan melirik sekilas ke Shaina. Nggak boleh Shaina. Tolak Ryan. Kenapa? Tanya Shaina. Kita bukan mahram. Hah? Respon Shaina, tentu saja dia tidak mengerti apa itu mahram. Sebaiknya kamu duduk bersama Nesha. Seketika wajah Shaina berubah murung dan mengerucutkan bibirnya.
Dia pun berjalan jengah menghampiri Nesya dan duduk di samping Nesya. Brum. Sebentar lagi garis finish, Silva semakin menambah kecepatannya. Sial, gerutunya saat ia tertinggal jauh dengan istrinya. Keduanya saling melaju kencang dan berbelok-belok mengikuti arah sirkuit balap. Brum. Silva berhasil melewati garis finish saat bendera dikibarkan. Setelah itu disusul oleh mobil Skylar di belakangnya. Astaga, aku dikalahkan oleh istriku. Sky tertawa tak henti-hentinya. Teriakan dan tepuk tangan menggema memenuhi sirkuit. Silva pun turun dari mobil yang memunculkan asap putih. Sontak semua penonton terpesona saat Silva keluar dari mobil. Walaupun Silva memakai cadar, tapi aura kecantikannya sudah terpancar dari luar. Ye, Bunda menang, ucap ketiga anaknya dengan bangga. Astaga, perancang mobil kalah dengan istrinya. Dion geleng-geleng kepala saat melihat sahabatnya dikalahkan oleh istrinya sendiri. Skylar turun dari mobil dan menghampiri istrinya. Setelah itu keduanya berpelukan. Kamu sangat hebat. Sepertinya aku harus belajar padamu, Silva. Puji Skylar. Silva hanya tertawa merdu. Tepukan tangan pun kembali terdengar saat melihat keduanya berpelukan di tengah-tengah sirkuit. Skylar mengajak istrinya dan ketiga anaknya ke sebuah mansion. Mansion yang ia bangun diam-diam untuk keluarga kecilnya. Keduanya duduk di kursi taman yang berada di depan mansion. Sambil memandangi anak-anaknya yang tengah bermain, Skylar merangkul pundak istrinya. Gak kerasa ya Silva, anak-anak kita sudah besar sekarang. Ucap Skylar. Iya mas. Kamu wanita yang hebat Silva. Kamu dapat mengurus ketiga anak kita sendiri selama 6 tahun. Walaupun tanpa aku dan kamu menjaganya dengan sangat baik. Bahkan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Pujinya. Kamu bisa membagi waktumu antara pekerjaan dan juga quality time dengan anak-anak. Bahkan kamu sering meninggalkan tugasmu sebagai CEO demi ketiga anakmu. Ungkap Skylar. Dari mana mas tahu? Tanya Silva. Apa kamu lupa jika banyak sekali anak buahku? Mereka semua menjadi mataku di saat aku berada di Jerman. Jadi aku tahu banyak tentangmu dan anak-anak. Ungkap Skylar. Jadi selama ini mas memata-matai aku dan anak-anak? Tanya Silva sambil menyentil hidung suaminya. Hanya ingin tahu tentangmu Silva. Ungkapnya. Silva tersenyum dan bersandar di bahu suaminya. Silva menggenggam tangan suaminya lalu ia menatap tangan itu. Mas, di mana tatomu? Tanya Silva saat melihat tangan Skylar yang bersih tanpa tato. Sudah kuhapus, seperti yang kamu inginkan. Jawabnya. Silva tersenyum bahagia sambil menatap wajah Skylar. Sky mencium kening Silva dengan sangat lembut, lalu ia bawa istrinya dalam dekapannya. Terima kasih karena kamu sudah menjadi istri dan ibu yang baik untuk aku dan anak-anak. Aku sangat bersyukur memiliki istri sepertimu. Ungkapnya. Aku yang bersyukur memilikimu mas. Kamu adalah anugerah terindah yang Allah takdirkan untukku. Ucapnya mengeratkan pelukannya. Anak uhibuka fillah gangsterku. Ucapnya membuat Skylar tersenyum kala mendengar kata gangster. Anak uhibuka fillah ya habibati. Balasnya. Aduh, keluh Nesya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Bunda, ayah, Nesya pingsan. Teriak Ryan. Sontak Skylar dan Silvana terkejut, keduanya langsung berlari menghampiri Nesya. Astagfirullah Nesya, kamu kenapa? Tanya Silva sangat khawatir. Nesya, bangun sayang, ini ayah. Skylar menggoyangkan tubuh Nesya. Bangun Nesya, jangan membuat bunda takut. Silva meringis khawatir. Nesya, bunda mohon bangun nak. Pintanya sambil menepuk pipi Nesya. Kakak, adik kenapa? Kok bisa pingsan? Tanya Silva kepada kedua anak laki-lakinya. Nesya naik pagar bunda terus jatuh. Kata Ryan. Astagfirullah, mas pasti kepala Nesya kebentur mas. Kata Silva panik. Sebaiknya kita bawa Nesya ke rumah sakit. Pinta Skylar. Di saat Skylar hendak menggendong Nesya, tiba-tiba Nesya tertawa dan membuka matanya secara perlahan. Sontak Skylar terkejut. Ahahaha, kenapa yang? Kata Nesya dengan suara yang lucu. Sementara Ryan dan Nivan menepuk jidatnya. Bagaimana mereka bisa lupa kalau ternyata Nesya tidak bisa menyebut huruf R dengan jelas. Aduh kok piang sih, bukan prank. Kerutu Ryan.
Nesya, kamu ngerjain ayah sama bunda ya? Silva langsung memarahi Nesya karena telah membuat Silva hampir jantungan. Maaf bunda. Jadi ini prank. Putri ayah mulai nakal ya. Sini ayah balas kamu. Skylar menggelitik Nesya. Ah, geli ya. Nesya tertawa geli dan bangkit. Ia pun membalas menggelitiki ayahnya. Diikuti oleh Ryan dan Nevan yang sama-sama menyerang Skylar. Oh, jadi kalian? Awas ya, ayah akan balas kalian. Skylar mengejar anak-anaknya. Bunda, bunda, tangkap bunda. Pinta Skylar agar Silva menangkap Nesya yang berlari keseruan. Ah, tawa mereka keseruan. Skylar dan Silva terus berlari mengejar ketiga anaknya mengitari taman mansion dengan penuh canda dan tawa hingga mereka terlihat bahagia. Puff Silvana Azara. Ini kisahku dan suamiku. Sekarang kita hidup bahagia bersama ketiga anak kita. Setelah ujian dan cobaan yang menimpa rumah tangga kita, awal pernikahan aku diuji oleh sikap suamiku yang kasar dan tidak menerimaku. Bahkan dia tidak mencintaiku. Namun seiring berjalannya waktu atas kuasa Allah, dia menerimaku dan mencintaiku. Sungguh Allah maha membolak-balikan hati manusia dan aku bersyukur atas itu. Namun cobaan dan ujian datang bertubi-tubi menimpa kami lewat Om Jonathan Frizzy, dia omku. Dia terobsesi dengan Mama Sheila, mertuaku, hingga dia menyakiti banyak orang agar dia bisa memiliki Mama Sheila seutuhnya. Semua gangster bergerak agar bisa menangkap Jonathan. Dan alhamdulillah, atas kerjasama para gangster dan atas ridha Allah, Jonathan tertangkap dan Mama Sheila kembali dengan keluarganya dan hidup bahagia. Namun ujian rumah tanggaku tidak berhenti di situ. Setelah hampir 2 tahun setelah Ciara menikah, tepatnya saat suamiku lulus kuliah, dia dipanggil dan keterima kerja di salah satu perusahaan mobil yang berada di Jerman. Dia menjadi perancang dan desain mobil di sana. Hingga kita diuji oleh jarak dan waktu. Bahkan suamiku tidak bisa pulang karena pekerjaan yang menuntutnya harus menetap di sana. Setelah 6 tahun dia kembali. Tentu saja anak-anak kita sudah besar dan dia memberikan kejutan berupa sirkuit balap dan mansion. Kita kembali berkumpul dan hidup bahagia. Puff Skylar Kalistin. Ini kisahku dan anak es Castle. Kita yang dulu tidak mengerti akan cinta yang tulus, membuat kita merasakan sakitnya dicintai. Mungkin karena kita terlalu memikirkan dunia, sampai kita lupa ada cinta yang lebih indah, yaitu mencintai karena Allah. Sekarang aku dan anak es Kastel sudah hidup bahagia. Setelah Ciara dan Atala menikah, 1 bulan kemudian disusul oleh Alvin dan Alin. Setelah itu Dion dan Deina, dan yang terakhir pernikahan Raymond dan Livia. Sekarang kita sudah hidup bahagia bersama istri dan anak-anak kita. Anak Uki buka filah, mencintai karena Allah, seperti kita mencintai pasangan kita karena keimanan dan ketaatannya. Misalnya ingin hidup bersama orang yang kita cintai tanpa melihat apa dia taat kepada Allah atau tidak. Itu bukan mencintai karena Allah, tapi cinta karena nafsu, yaitu cinta yang membuat kita semakin jauh dari Rabb-Nya. Namun jika cinta itu membuat kita semakin dekat dengan Allah dan merubahmu menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang lebih taat, itulah cinta karena Allah. Silvana Azara. Bersabarlah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah. Jangan sekali-kali kita suuzon dan menyalahkan Allah, karena dari cobaan itu Allah menunjukkan kebesarannya, kasih sayangnya, dan dari cobaan itu kita belajar bagaimana caranya menanamkan kesabaran. Silvana Azara. Apabila yang ada di hadapanmu membuatmu takut dan yang berada di belakangmu membuatmu terluka, maka lihatlah ke atas. Sungguh Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah selalu bersamamu. Silvana Azara. Happy ending. Menurut kalian, bagaimana cerita novel kali ini? Jangan lupa komen ya. Terima kasih sudah mengikuti cerita dari awal hingga akhir. Tinggalkan like, komen, subscribe, dan nantikan cerita novel selanjutnya. Bye! Bila nanti kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan yang indah kisah kita.